Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia, taufiknya dan hidayahnya kepada kita dalam kehidupan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari segala keburukan di mana saja kita berada. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim, masih di bab adab, bab yang kedua, dan kita melanjutkan pembahasan adab terhadap orang kafir. Di antara adab terhadap orang kafir adalah tidak berloyalitas kepada dirinya dan tidak mencintainya dengan kecintaan agama. Tidak pantas seorang muslim mengarahkan cintanya dengan cinta yang begitu berat kepada orang-orang kafir, kecuali hanya cinta yang bersifat tabiat manusia, yang barangkali orang kafir tersebut adalah salah satu dari karib kerabatnya, saudara-saudarinya yang masih kafir, atau bahkan salah satu dari kedua orang tuanya atau orang tuanya, bisa jadi. Atau barangkali orang kafir tersebut adalah pasangan hidupnya, yang bila dia seorang istri, maka dengan keislamannya dan masih kafirnya suaminya, maka terputuslah hubungan suami tersebut, suami istri tersebut, hubungan pernikahan tersebut. Yang apabila dia seorang suami dan istrinya masih kafir, sementara dia baru saja masuk Islam, ya, maka apabila istrinya salah satu dari ahlul kitab, maka pendapat yang benar adalah ini masih sah pernikahannya. Apabila istrinya tersebut adalah salah satu
orang yang memeluk agama kesyirikan selain ahlul kitab, maka terputuslah hubungan suami istri tersebut. Namun ya tidak dipungkiri masih ada cinta yang bersifat naluri, yang bersifat tabiat. Maka ini dikecualikan dari hal tersebut. Bisa jadi juga orang kafir itu adalah temannya, ya. Maka para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kecintaan yang bersifat tabiat seperti ini maka bukanlah sebuah kesalahan. Namun kecintaan yang terlarang, yang tidak boleh untuk dilakukan adalah cinta yang ini menghantarkan kepada pengorbanan sampai pengorbanan agama. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Tidak boleh berloyalitas kepada orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 27. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Allah berfirman yang artinya tidak boleh orang-orang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai orang-orang yang diarahkan wala kepada mereka selain orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang beriman untuk menjadikan orang kafir sebagai orang-orang yang diarahkan wala, yaitu loyalitas kepada mereka. Wala ini mengandung kecintaan, mengandung ya pertolongan, ya, mengandung bantuan yang bersifat agama. Bantuan yang ini ada kaitannya dengan kaitan keagamaan, ya, dorongan keyakinan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, bisa juga maksud dari wali atau orang-orang diarahkan loyalitas di sana adalah orang-orang kafir tersebut dijadikan sebagai pemimpin-pemimpin. Karena di antara makna wali selain adalah orang yang diarahkan loyalitas kepadanya adalah para pemimpin yang juga diarahkan loyalitas kepada mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Jadi ayat ini juga mengandung larangan bagi orang-orang beriman untuk menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam ayat yang lain dalam surah Al-Mujadilah atau Mujadalah ayat 22, Allah tabaraka wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Allah berfirman yang artinya, engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mendapati satu kaum yang mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka itu mencintai orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang memerangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, walaupun mereka itu adalah orang tua kalian atau putra-putri kalian atau saudara-saudari kalian atau karib kerabat kalian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sesungguhnya tidak pernah didapatkan dalam diri mereka cinta, kasih sayang yang dibangun di atas keyakinan, cinta dan sayang kepada orang-orang yang menjadi musuh bagi Allah dan Rasulnya, yang mereka memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu orang-orang kafir. Walaupun itu adalah orang-orang tua, begitu juga putra dan putri mereka,
walaupun mereka itu adalah karib kerabat dan saudara-saudari mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini termasuk adab, ya, adab dalam Islam yang wajib dimiliki seorang muslim, ya, tidak berloyalitas kepada orang-orang kafir, mengarahkan keloyalannya kepada orang-orang kafir, lebih condong kepada orang-orang kafir ketimbang orang-orang beriman, ya. Cinta yang berlebihan kepada orang-orang kafir sampai mengikuti mereka, ya, meniru kebiasaan mereka, ya. Demikian. Nah, ini tidak dibenarkan. Adapun cinta yang bersifat tabiat, maka ini tentunya tidaklah dipermasalahkan, ya. Karena kita dapati Nabi SAW juga cinta kepada orang tua beliau, cinta dengan karib kerabat beliau yang masih juga beragama kafir, ya. Bahkan beliau cinta kepada umat beliau, ya. Ya, bayangkan coba tatkala beliau SAW terusir dari Taif dalam kondisi terluka, ya, karena dilukai dan dilempari dengan batu oleh penduduknya yang masih kafir tentunya, karena menolak dakwah Rasulullah SAW. Bagaimana bentuk sayang beliau kepada mereka, cinta beliau kepada mereka, tatkala datang Jibril alaihissalam beserta dengan malaikat penjaga gunung yang menawarkan untuk dihancurkannya kaum Taif tersebut. Namun Rasulullah SAW memaafkan mereka karena cinta dan sayang kepada mereka, dan masih mengharapkan dari mereka akan muncul satu generasi yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi bukan merupakan kesalahan, bukanlah merupakan ketercelaan ketika seorang mukmin, seorang muslim, ya, cinta ya, dengan orang tua, keluarga, karib kerabat, saudara-saudari yang mereka masih kafir, dengan kecintaan yang bersifat tabiat saja, ya. Asalkan jangan sampai mengorbankan agama, jangan sampai, ya, membenarkan keyakinan mereka, ya. Jangan sampai menolong mereka di dalam kesyirikan dan kekufuran mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini barangkali materi yang singkat, ya, memang kita persingkat dalam penyampaian kita pada pertemuan kali ini. Kita buka saja sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin berinteraktif, bertanya langsung, ya, yang ingin berinteraktif dan bertanya langsung lewat telepon, maka silahkan hubungi nomor layanan kami 08 12 12 12 8834, atau di nomor yang sama bisa diarahkan pertanyaan lewat tulisan chatting WhatsApp. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Bismillah, assalamualaikum Ustadz, semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga. Izin bertanya, saya bersama bapak saya pergi membeli motor, sepeda motor maksudnya.
Awalnya akadnya saya dengan bapak saya adalah hutang. Setelah beberapa hari, bapak saya mengikhlaskan atau merelakan hutang tersebut. Maksudnya ini tidak lagi menjadi hutang, ya. Namun keesokan harinya bapak saya menelpon. Namun saya tidak mengangkat telepon tersebut karena saya sedang berada di jalan. Ternyata bapak saya marah, Ustaz. Terus beliau mengeluarkan kata-kata yang menuntut harus membayar hutang kembali untuk pembelian sepeda motor. Ya. Ketika membeli sepeda motor tersebut bersama dengan bapak saya. Pertanyaan, Ustaz, apakah saya harus membayar kembali hutang bapak saya tersebut yang saya gunakan uang bapak saya untuk membeli sepeda motor? Jazakallahu khairah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum asalnya seseorang yang telah merelakan hutangnya untuk tidak dibayar, maka hukum asalnya adalah ini sudah selesai hutangnya. Namun apabila diminta kembali, maka sesungguhnya tindakan meminta kembali hutang tersebut itu seperti ya menarik kembali pemberian sejumlah uang yang telah diberikan. Jadi seolah-olah sejumlah hutang tersebut itu diberikan kemudian diminta kembali. Nah, ini sesungguhnya hukum asalnya adalah terlarang. Karena dalam sebuah hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah SAW bersabda, "Alladzi ya'udu ala hibatihi kal kalbi ya'udu ala qai'ihi." Orang yang kembali kepada hibah pemberiannya itu seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Nah, tentunya ini adalah haram, najis. Karena tentunya ya muntah anjing itu najis tentunya, ya. Baik, ya. Maka ini diharamkan, tidak dibolehkan. Kecuali ya orang tua terhadap anaknya. Karena memang ada hadis yang mengecualikan hal tersebut, ya. Yang makna hadis tersebut Rasulullah bersabda yang maknanya ya tidaklah ya, atau tidak boleh seorang menarik kembali pemberiannya kecuali seorang orang tua dari anaknya, demikian. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya juga hadis yang sahih. Lebih-lebih harta anak adalah harta orang tuanya. Maka ketika orang tua mengambil pemberian yang pernah diberikan kepada sang anak, maka ia seperti mengambil hartanya sendiri. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melaporkan dan mengadukan ayahnya yang menginginkan hartanya. Dia katakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku butuh kepada hartaku sementara aku memiliki ya tanggungan. Maka Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka liwalidika. Engkau dan hartamu adalah milik orang tuamu, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Jadi ini menunjukkan ya tidak mengapa seorang ya ayah menarik kembali kerelaan hutang
untuk anaknya dan meminta agar anaknya ya membayar hutang tersebut. Maka tetap ya bagi sang anak untuk membayar hutang tersebut. Namun tentunya saya pesankan, saya wasiatkan kepada sang anak tersebut untuk minta maaf kepada orang tua, ya, karena kemarahan, karena ya dicabutnya kembali kerelaan untuk membayar hutang tersebut, ya, kerelaan terhadap hutang agar tidak dibayar, itu dicabut kembali disebabkan karena kesalahpahaman, ya. Nah seperti itu. Jadi oleh karenanya coba sampaikan permohonan maaf kepada orang tua, lalu kabarkan tentang kondisi sebenarnya, ya, alasan mengapa tidak mengangkat telepon tersebut, ya, sampaikan kepadanya, ya, agar bisa dimaklumi dan orang tua memaafkan. Adapun masalah hutang, maka ditanyakan kembali, apakah benar bahwa ayah ingin meminta kembali, ya, uang yang sudah direlakan untuk membeli sepeda motor. Nah seperti itu. Nah kalau beliau meminta kembali, maka tidak mengapa dibayar, ya, bila ada kelapangan. Nah tentunya seperti itu, ya. Kalau direlakan kembali, alhamdulillah, seperti itu, ya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, bismillah. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah menjaga antum dan keluarga, amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, Ustadz, apabila kita melakukan hutang di bank kemudian mati, di mana utang tersebut akan dilunasi oleh asuransi, di mana asuransi ini mengikuti akad yang tidak bisa lepas darinya, seperti kita beli tiket sepeda motor atau tiket kereta api, di situ ada asuransi, tidak bisa lepas. Apakah dosa hutang terus akan ada ataukah tidak, Ustaz? Maksudnya hutang tersebut apakah lunas ataukah tidak? Syukron. Baik, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjaga antum beserta dengan keluarga di mana saja berada. Baik. Tentunya berhutang di lembaga ribawi, akad yang diberlakukan adalah akad riba pula. Ini merupakan dosa besar tentunya, ya. Maka hendaknya dan wajib bagi orang yang berhutang tersebut untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atas dosa hutang tersebut. Karena itu merupakan, ya, bentuk riba, yaitu berhutang dengan sejumlah uang lalu disepakati akan ditambah dalam pengembalian. Maka ini adalah tentunya adalah sebuah riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan, manfaat, maka itu merupakan salah satu dari bentuk riba. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutuk lewat lisan Rasulullah SAW para pelaku riba. Allah mengutuk lewat lisan Rasulullah SAW para pelaku riba, bahkan orang yang terlibat dalam riba. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu disebutkan oleh beliau, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Jabir mengatakan radhiyallahu anhu,
Rasulullah SAW mengutuk pemakan riba, orang yang memberi makan dengan cara riba, penulis riba, pencatat riba, dan dua saksi riba. Dan beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, mereka sama dalam dosa dan sama di dalam sanksi hukumannya. Baik. Jadi orang yang berhutang lalu membayarnya dengan cara melebihkannya, yang itu disepakati tentunya, ini adalah orang yang memberi makan dengan cara riba. Ini dikutuk oleh Allah lewat lisan Rasulullah SAW. Bahkan tindakan seperti itu merupakan bentuk perzinahan terhadap mahram. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, Rasulullah SAW bersabda, "Ar-riba salasun wa sab'una baban wa aisaruhu mislu ayyankihar rajulu ummahu." Riba itu ada 73 pintunya. Yang paling ringannya adalah seorang laki-laki menikahi ibunya, ya. Seperti seorang laki-laki menikahi ibunya. Ini dosa yang paling ringan dari riba tersebut. Ya, tidak ada seorang laki-laki yang menikahi ibunya, yang ada adalah menzinahi ibunya, demikian ya. Baik ya. Ini dosa besar, maka bertaubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Nah, apabila telah bertobat, maka insya Allah taala dosa riba akan dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata apabila tatkala wafat, tatkala berhutang tersebut ternyata memang ada asuransi yang dimasukkan oleh pihak perbankan. Dan tatkala meninggal dunia ternyata dianggap lunas oleh pihak perbankan karena dilunasi oleh asuransi tersebut. Apakah ini masih terhitung hutang? Para ahli ilmu di negeri kita ini mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan belum lunas, ada yang mengatakan lunas, dan saya condong kepada pendapat yang mengatakan ini lunas. Mengapa lunas? Karena orang yang memberikan piutang, pihak yang memberikan piutang dalam hal ini adalah perbankan, sudah menyatakan lunas. Walaupun dengan cara yang keliru, cara yang haram, yaitu dilunasi oleh pihak asuransi yang akadnya pun akad ribawi, bahkan ada akad gharar di sana, begitu juga ada akad judi. Tapi permasalahannya ini sudah ditaubati. Dan ini dinyatakan lunas oleh pihak pemberi piutang, dalam hal ini adalah pihak perbankan. Maka bagaimana kita bisa mengatakan tidak lunasnya sesuatu atau satu hutang sementara pemberi piutang telah menyatakan lunasnya? Dia tidak menuntut lagi. Demikian. Ya, wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya, bolehkah kita menjual aset atau properti kita ke bank? Karena kondisinya kami ingin menjual properti, namun ditangani oleh agen, dan kami mendengar bahwa calon pembelinya adalah dari pihak salah satu perusahaan bank. Apakah boleh Ustaz? Jazakallahu khaira wa barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta fajazakallahu khaira wa fik barakallah. Nah, apabila
pihak bank dalam hal ini memposisikan diri sebagai pihak kedua, pembeli. Namun dia memberikan wakilnya. Untuk membeli salah satu properti yang dimiliki, maka apabila diketahui bahwa properti tersebut nantinya akan dijadikan sebagai penunjang, sarana penunjang untuk transaksi-transaksi ribawi. Apabila properti tersebut seperti contohnya adalah ruko, rumah toko yang nanti akan dijadikan sebagai kantor cabangnya, atau apa saja yang berikutnya akan dijadikan, yang nantinya akan dijadikan sebagai sarana penunjang untuk transaksi-transaksi ribawi. Maka ketahuilah, ya, menjual properti tersebut kepada pihak bank walaupun diwakili, ya, oleh agennya, ini merupakan bentuk membantu, ya, atau tolong menolong di atas dosa riba. Demikian pula apabila nantinya diketahui bahwa pihak perbankan, dalam hal ini agennya, ketika setelah membeli properti tersebut lantas akan dijual kembali kepada pihak lain dengan memberlakukan akad kredit, pembayaran cicil, dan ditetapkan adanya denda keterlambatan bila telat di dalam membayar cicilan, maka menjual properti kepada pihak perbankan walaupun kepada perwakilannya, maka ini juga tidak boleh, karena itu sama juga merupakan bentuk tolong menolong di atas dosa riba, karena kita mengetahuinya. Permasalahannya karena kita mengetahuinya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha keras siksanya. Demikian. Baik, ya. Nah, ini bila diketahui demikian. Namun apabila tidak diketahui bahwasanya properti tersebut nanti akan dijadikan sebagai sarana penunjang untuk akad-akad transaksi ribawi, ya, atau tidak diketahui bahwasanya properti tersebut akan dijual kembali dengan akad pembayaran, ya, cicil, lalu nanti diberlakukan denda keterlambatan, tidak diketahui demikian, maka wallahu taala alam, hukum asal dari jual beli tersebut, ya, adalah boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 275, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, di sini tidak ada, ya, riba di dalam jual beli ini. Maka halal jual beli. Nah, tidak ada riba, ya, padanya, dan tidak juga diketahui adanya, ya, indikasi nantinya akan diberlakukan riba dalam jual beli berikutnya, seperti itu, ya. Atau tidak dijadikan sarana penunjang untuk, ya, akad atau transaksi ribawi, demikian, ya. Maka insyaallah taala ini kembali kepada hukum asalnya,
yaitu boleh. Para ulama menyebutkan satu kaidah, al aslu fil asya'i al hillu wal ibahatu hatta yarida dalilu ala tahrimihi. Hukum asal dalam segala hal urusan duniawi maka itu adalah halal dan boleh sampai ada dalil yang menunjukkan tentang pengharamannya. Demikian ya. Baik ya. Nah demikian pula ya para ulama yang tergabung dalam Lajnah Daimah, mereka juga ya menyebutkan bahwasanya tempat-tempat penukaran mata uang, money changer ya, begitu juga perbankan yang tidak bermuamalah dengan cara riba, maka boleh untuk bermuamalah ya dengannya. Ya. Boleh bermuamalah dengannya. Demikian ya. Ini salah satu fatwa Lajnah Daimah. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, amalan apa yang harus kita lakukan agar rela dalam menerima cobaan kehilangan orang tua yang kita cintai? Syukran, jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan ya yang bisa dilakukan adalah amalan hati berupa ridho dan sabar, sabar dan ridho. Ya. Keduanya merupakan amalan hati, yaitu sabar dan ridho terhadap ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang itu merupakan buah dari iman ya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Rasulullah SAW, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir baik maupun buruknya. Demikian. Di antaranya ini, ya. Buruk. Ya. Kehilangan orang tua. Harus terima, harus ridho. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, beliau mengatakan, Inna idhamal ajri ma'a idhamil bala'i. Sesungguhnya besarnya pahala itu seiring dengan besarnya ujian yang menimpa. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila mencintai satu kaum maka Allah Subhanahu wa taala menguji mereka. Faman radiya falahur ridha. Maka siapa saja yang ridho terhadap ketetapan Allah tersebut, ujian tersebut, ya, maka dia mendapatkan keridhaan Allah. Wa man sakhita falahu sukhtu. Dan siapa saja yang murka, marah, maka ia mendapatkan kemurkaan Allah. Oleh karenanya tidak ada pilihan kecuali harus ridho, kemudian bersabar. Karena sesungguhnya pahala sabar itu tanpa batas. Maka haruslah bersabar dengan kesabaran tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya dibalaslah orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa batas. Demikian. Maka bersabar. Bahkan Rasulullah SAW ya memerintahkan untuk diperintahkan oleh Allah untuk ya memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam surah Al-Baqarah 155, 156 dan 157 Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sungguh benar-benar Allah akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut
dari kelaparan dan kekurangan jiwa serta kekurangan harta. Kekurangan harta sekaligus kekurangan jiwa, yaitu wafatnya orang yang kita cinta. Dan kekurangan bahan makanan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya ya kami akan kembali kepadanya. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, serta mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Demikian. Sabar dan ridho itu amalannya. Tidak ada yang lain. Ya. Lebih-lebih Allah akan mengampuni dosa-dosa dan meninggikan derajat kita karena musibah yang menimpa kita. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "Ma yusibul mu'mina min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allah biha darajatan aw hatta anhu biha khati'atan." Tidaklah ada musibah yang menimpa seorang mukmin, baik itu duri yang menusuknya atau yang lebih dahsyat, lebih tinggi daripada itu, melainkan dengannya Allah meninggikan derajatnya atau dengannya Allah menghapuskan kesalahannya. Demikian. Ya, sabar dan ridho. Wallahu taala alam. Bagaimana sikap kita terhadap saudara kandung yang saling membenci padahal kita sudah nasihati? Syukran Ustaz, mohon jawabannya. Bismillah. Terus nasihat. Berikan nasihat kepada saudara-saudara kita yang mereka membenci dalam urusan dunia, bahwasanya hal tersebut dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, "Wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana." Janganlah saling membenci dan janganlah saling membelakangi. Dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Lebih-lebih ini sudah bersaudara, saudara senasab, demikian pula saudara seiman. Ya. Maka terus nasihati. Adapun apabila kita sebagai orang yang memberikan nasihat itu pun dibenci, maka kita tidak perlu membenci mereka karena ketidaktahuan mereka. Ya, tetap kita ya cinta kepada mereka, bahkan bentuk cinta kita kepada mereka kita terus nasihati. Apabila kita diputuskan silaturahim kita, maka kita menyambungnya dengan cara ya bisa dengan cara menjenguknya, berbicara dengannya walaupun barangkali didiamkan olehnya, ya seperti itu. Terus ya menyambung tadi silaturahim, ya. Rasulullah mengatakan, ya dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, al-wasilu laisa bil mukafi walakin al wasila alladhi idza qata'a ar-rahim ya wasalahu quti'at rahimuhu wasalahu. Disebutkan dalam hadis bahwasanya ya hakikat dari orang yang menyambung tali silaturahim tersebut bukanlah mukafi, yaitu orang yang membalas ya ketika dia disambung tali silaturahimnya, yaitu orang yang bersilaturahim tatkala dia disambung tali silaturahimnya, bukan. Akan tetapi orang yang sesungguhnya adalah penyambung tali silaturahim yang sejati adalah orang yang apabila diputuskan silaturahimnya maka dia menyambungnya. Nah seperti itu. Ya. Idza quti'at ya alladzi idza quti'at rahimuhu ya wasalaha. Apabila diputuskan tali silaturahimnya
dia menyambungnya. Nah, seperti itu, ya. Demikian. Nasihatkan kepada mereka dan jangan itu berlaku bagi kita, ya. Itu maksudnya nasihat itu kepada mereka, dan ini juga jangan sampai nasihat ini malah kita melanggarnya. Yaitu jikapun karena satu sebab harus memboikot, tidak berbicara, maka jangan lebih dari 3 hari. Karena Nabi SAW mengatakan, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fauqa salasi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim dia memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Demikian, ya. Semoga bermanfaat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini barangkali materi dan jawaban yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan, ya. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa, para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Kekurangan serta kesalahan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Kebenaran maka ambillah, kekurangan, kesalahan, dan keliruan maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita ini, seperti biasa kita berikan motivasi untuk berdonasi membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kebutuhan dana kita kekurangannya adalah sekitar 2,8 miliar sekian rupiah. Miliki aset akhirat, ya, yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya dan akan terus mengalir tatkala dimanfaatkan walaupun saat kita telah tiada. Salurkan, ya, infak dan sedekah jariah Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127 485 555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan Kudai Bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.